Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyeken, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua tetap sehat, semangat, penuh berkat, senantiasa bahagia, dan tekun untuk berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023, hari biasa pekan ke-6. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, berilah kiranya kami sabdamu dan sesuaikanlah kami dengan putramu. Semoga kedamaian di dunia ini menjadi tanda kesanggupanmu kepada kami dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 33. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulalah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, ketika Petrus tidak terima saat Tuhan Yesus mewartakan bahwa Anak Manusia akan ditolak, akan dibenci, lalu dibunuh oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, Petrus berpikir tentang Mesias yang dipikirkan oleh banyak orang Yahudi pada saat itu, yakni dialah sang pembebas, dialah yang akan membawa umat Israel kepada keselamatan. Maka kalau itu sampai terjadi bahwa Yesus yang menurut Petrus adalah sang Mesias akan ditolak, dibunuh oleh para tua-tua dan imam-imam kepala serta ahli Taurat, maka yang ada dalam pikiran Petrus sungguh-sungguh tidak klop. Namun Tuhan Yesus mengingatkan bahwa apa yang dipikirkan manusia belum tentu sejalan dengan apa yang dikehendaki Allah. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dituntun untuk juga mengarahkan pemikiran kita, perasaan kita dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh Allah, dikehendaki olehnya. Karena apa yang menurut ukuran kita itu ideal, selamat, sejahtera, belum tentu adalah hal yang sejati tentang keselamatan itu sendiri. Semoga kita di dalam meyakini, menerima Yesus sebagai Mesias, sebagaimana Petrus pun berasal dari keyakinan kita sendiri, kemantapan kita. Namun demikian bukan melulu dari pihak kita saja, tetapi dari Allah yang menggerakkan, menuntun, sehingga pemahaman kita bukanlah pemahaman manusia saja, tetapi pewahyuan Allah yang diberikan kepada kita. Dengan demikian keyakinan kita bukan berdasarkan kemampuan manusiawi semata, tetapi karena juga menjadi berkat tuntunan Tuhan bagi kita untuk memahami yang sejati tentang Sang Mesias, yakni dialah yang akan menyelamatkan umatnya dengan menjadikan dirinya tebusan bagi dosa dan hutang kesalahan kita. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan banyak segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menyelaraskan pikiran, perasaan, kehendak kita dengan pikiran, perasaan, kehendak Allah, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.